صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Hadirin kaum muslimin, pada kesempatan yang baik ini izinkan khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan seluruh yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat-saat seperti sekarang ini tentu ramai saudara-saudara kita yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan wasilah peringatan Maulid ini kemudian masyarakat diajak untuk terus kembali mengingat dan mengenang betapa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya dakwah yang paling muntijah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada Islam dalam waktu yang sangat singkat. Kalaulah kemudian periode Mekah itu dihitung, maka hanya akan menjadi 23 tahun. Tapi kalau itu tidak dihitung, maka pesatnya kemajuan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membutuhkan waktu 10 tahun saja. Maka lalu kemudian tentu kita tertarik untuk melihat dan mengelaborasi kenapa kira-kira selain tentu mukjizat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ada untuk beliau, apa yang menyebabkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedemikian berhasil. Sehingga tentu ini bisa menjadi suri tauladan yang sangat bermanfaat untuk kita. Terkait dengan ini, tentu yang paling mendasar adalah apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, di mana beliau mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, pastinya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dengan modal akhlak inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia ke jalan Allah dengan senantiasa mengimplementasikan akhlak yang mulia. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ayat ini menggambarkan serangkaian akhlak terpuji yang senantiasa diimplementasikan oleh Rasulullah SAW pada setiap gerak dan langkah beliau. Yang pertama, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan bekal rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyeru manusia dengan kelembutan, tidak dengan kekerasan. Betapa Rasulullah SAW itu dikenal memiliki kemampuan bertutur kata yang disebut qaulan baligha, ucapan yang baligh, ucapan yang tidak bertele-tele, ucapan yang ringkas, padat, mengena pada maknanya. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tentu dalam rangka memperingkas pembicaraan, agar jangan sampai jatuh kepada redaksi-redaksi yang bisa menyakiti dan melukai hati lawan bicaranya. Maka kelembutan hati Rasulullah SAW baik terhadap sahabat, bahkan terhadap seorang Arab Badui yang melakukan buang air kecil di masjid pun Rasulullah SAW tetap bersikap lembut kepadanya. Di tengah sahabat yang lain sudah marah karena tempatnya dikencingi, tapi Rasulullah SAW tetap memperlakukan Arab Badui itu dengan lembut. Kenapa Rasulullah SAW mencontohkan demikian? Karena memang sebagaimana Allah firmankan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Orang akan lari dari Muhammad manakala engkau fadda. Al-faddu itu maknanya adalah sayyi'ul kalam, ucapan yang buruk, ucapan yang galak, ucapan yang penuh dengan kemarahan, menyalahkan, menyesatkan. Al-faddu. Juga ketika Rasulullah SAW na'udzubillah berdakwah dengan hati yang keras, maka pasti orang-orang akan lari dari Rasulullah SAW. Maka itu beliau senantiasa berdakwah kepada manusia dengan penuh kelembutan. Lalu yang kedua, fa'fu anhum. Rasulullah SAW senantiasa terbuka hatinya untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan sampai pada peristiwa sebesar hadithul ifk, di mana putri Rasulullah di mana istri Rasulullah SAW yang tercinta Sayyidatuna Aisyah difitnah berselingkuh dengan Safwan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pelakunya, orang-orangnya Rasulullah SAW tahu. Tapi begitu kemudian turun ayat yang mensucikan Aisyah, maka mereka pun kemudian beristighfar, bertaubat, maka Rasulullah SAW pun memaafkan mereka. Masya Allah. Lalu yang ketiga, wastaghfir lahum. Rasulullah SAW dalam berdakwah selalu siap untuk memaafkan perlakuan-perlakuan yang tidak disukainya. Sangat masyhur dalam riwayat, dalam sirah, bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah ke satu daerah yang bernama Taif, bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan luar biasa, ditimpahi, diteriaki orang gila dan lain sebagainya. Dalam riwayat dikatakan sampai kaki Rasulullah SAW itu berdarah terkena batu. Tapi begitu kemudian bahkan malaikat penjaga gunung pun mengatakan, angkat tanganmu ya Muhammad, angkat tanganmu ya Muhammad. Maka kalau engkau angkat tanganmu, aku akan timpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini. Maksudnya adalah masyarakat Taif. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui bahwa aku ini adalah utusanmu. Masya Allah, luar biasa.
Dan yang terakhir tidak kalah penting modal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasyawirhum fil amr. Senantiasa mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah. Kita melihat bagaimana dalam peperangan Badar Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah. Tentang perang Uhud juga Rasulullah mengajak bermusyawarah. Tentang perang Khandaq atau perang Ahzab pun Rasulullah bermusyawarah. Bahkan ketika sebelum terjadi perang Uhud, dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah itu menghendaki pasukan menunggu di Madinah, tidak pergi ke Uhud. Tapi kemudian karena mayoritas sahabat menghendaki mereka berangkat ke Uhud, maka Rasulullah pun mengikutinya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muka yang tegang selama 1 atau 2 hari, sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya engkau menginginkan keputusan syura itu dirubah, maka katakan saja, maka kami akan siap mengikuti apa yang kau inginkan." Tapi apa kata Rasulullah? Tidak, kita sudah memutuskan bersama, maka itulah yang kita lakukan. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Padahal kalaulah Rasulullah SAW mengambil keputusan sendiri, tentu itu tidak terlahir dari hawa nafsunya. Sebab sebagaimana ditegaskan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada jaminan kebenaran pada setiap keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak mendahulukan keinginannya sendiri. Beliau tetap mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Artinya apa? Ada ketawaduan yang luar biasa. Nah, maka inilah diantara kunci atau rahasia suksesnya dakwah Rasulullah SAW, sehingga alhamdulillah Islam pun sampai ke tanah air kita, dan kita pun juga menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah, dan juga menjadi bagian orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ini menjadi bekal bagi kita untuk berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah dengan penuh kelembutan dan penuh dengan kebijaksanaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.